Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Manditya Mutakin dengan NPM 2021020103. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Yang pertama ada hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptai kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan untuk meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang bakal kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu 1. Common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. 2. Civil law atau biasa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga ada custom law, yang keempat ada Islamic law, dan kelima sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah 1. Menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh pada ahli hukum Islam. 2. Filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagai ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam menjadi kepada 2 rumusan, yaitu 1. Filsafat tasyri, yang kedua filsafat syariah. Filsafat yang memanjarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkannya dan meliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri terbagi kepada 1. Daim al-Hakam, 2. Maba al-Hakam, 3. Usul al-Hakam, Mas Hadir al-Hakam, yang keempat Mas Hakid al-Hakam, yang kelima Kawaid al-Hakam. Filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, hukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam, termasuk dalam pengembangan filsafat syariah. Yang pertama ada Ashraf al-Hakam, yang kedua Khasail Is al-Hakam, yang ketiga Mahasin al-Hakam, yang keempat Tawabi al-Hakam. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.